Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi manusia dengan alam merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam dan keduanya saling membutuhkan. Dapat diidentifikasi manusia dengan lingkungan alam. Dalam manusia melakukan interaksi dengan alam atau sebaiknya dilakukan secara alami dan keduanya saling mempengaruhi. Contoh gambar sebelah kiri, seorang peternak ayam. Dia harus berinteraksi dengan ayam peliharaannya. Sedangkan di sebelah kanan, kita bisa melihat gambar seorang pekebun karet. Dia berinteraksi dengan pohon karetnya. Keduanya merupakan saling berinteraksi antara manusia dengan alam. Mereka saling membutuhkan antara manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam dapat dibagi dua. Pertama, manusia menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Berikut ada beberapa contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Contoh, seorang nelayan menangkap ikan di laut. Maka, nelayan dengan laut harus berinteraksi karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Interaksi sosialnya antara nelayan serta para pedagang ikan, nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Contoh yang lain adalah bekerja bakti membangun jalan di kampung. Maka akan terjadi interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Selain itu, terjadi juga interaksi sosial antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Contoh ketiga adalah kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi lingkungan hidup antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Dan interaksi sosialnya adalah hubungan yang baik antara anggota keluarga. Coba perhatikan gambar sebelah kiri dan di sebelah kanan. Gambar tersebut menceritakan tentang interaksi manusia dengan bentang alam. Kedua gambar tersebut sangat kontras. Sebelah kiri adalah menggambarkan manusia yang tinggal di padang es. Ya, mereka membangun rumah dengan menggunakan balok-balok es dan berpakaian sangat tebal. Nah, sedangkan sebelah kanan adalah manusia yang tinggal di padang pasir. Perhatikan bentuk bangunan rumahnya tidak sama dengan orang-orang yang tinggal di padang es. Dan pakaiannya pun juga tidak sama. Di sini artinya adalah bahwa manusia berinteraksi dengan bentang alam, dengan lingkungannya untuk menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya sehingga manusia dapat bertahan hidup. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan alam. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dampak tersebut muncul karena manusia cenderung mengeksploitasi atau mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya kerusakan alam yang terjadi. Contoh pertama adalah kerusakan hutan. Coba perhatikan gambar sebelah kiri. Bisa dikatakan bahwa hutan sudah gundul. Hutan sebenarnya adalah kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat yang merupakan tempat tinggal flora, fauna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saat ini banyak hutan yang ditebang atau diambil kayunya dan dibakar untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air menjadi terganggu.
Kualitas air yang terganggu ditandai oleh perubahan bau, rasa, dan warna. Nah, pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena adanya kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga menimbulkan pencemaran berupa sampah dan limbah cair, misalnya dari sabun yang dibuang langsung ke sungai, sehingga menyebabkan pencemaran air. Bisa juga pencemaran air berupa bahan padat, seperti misalnya styrofoam dan sebagainya. Kedua, akibat kegiatan pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian mengandung eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pengayaan air, ya, sehingga air menjadi tidak seimbang kembali. Kemudian adalah kegiatan industri. Limbah industri yang mengandung zat kimia dan logam berat jika dibuang langsung ke perairan akan menyebabkan pencemaran air. Maka air tidak dapat digunakan lagi oleh manusia, hewan, dan tumbuhan yang lain. Ketiga adalah pencemaran udara. Asap pabrik mengakibatkan tercemarnya udara. Udara yang kotor menyebabkan berkurangnya kesehatan pernapasan, kerusakan tumbuhan, dan besi menjadi mudah berkarat. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi jika bahan-bahan asing tertimbun dan menyebabkan kerusakan daratan rusak sehingga mengakibatkan kerusakan pertanian, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan lain-lain. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang membuang oli, membuang sampah yang mengandung zat-zat tertentu sehingga merusak kandungan kesuburan tanah. Karena itulah sebelum membuang sampah, sebaiknya dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, mari kita sedikit olah pikiran. Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Contoh, bentuk interaksi masyarakat dengan alam adalah bercocok tanam. Apa hasil interaksi dengan lingkungan alam? Kita mudah mendapatkan sayuran segar. Nah, silakan diisi selanjutnya ya.